pembangunan desa dalam grup infrastruktur dengan semangat meningkatkan kualitas pembangunan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan administratif dan pengelolaan anggaran pembelanjaan desa yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, peningkatan program atau kegiatan untuk lansia, ibu hamil, remaja, baik lewat kegiatan posyandu maupun kegiatan lainnya demi mencegah terjadinya stunting dan penanganan COVID-19. Ya Pak. Juga kalau sudah dari tempat saya tidak sampai manual tadi dengan katakan luar semua adalah tempat lokasi yang tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transparan. Keempat, pelayanan kepada masyarakat yang prima. Kelima, pelaksanaan pembangunan yang merata. Keenam, optimalisasi BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi desa. Memang waktu saya menyerahkan visi dan misi tidak saya sampaikan program kerja. Maka pada malam hari ini akan sedikit saya jabarkan visi dan misi saya untuk menjadi acuan sebagaimana nantinya 6 tahun ke depan kalau saya terpilih sebagai kepala desa Padang Tikar 2. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Batu Ampar, yang saya hormati PLT Desa Padang Tikar 2, yang saya hormati Ketua PPKD beserta anggota, yang saya hormati Panwas beserta anggota, yang saya hormati Babin Kamtibmas, yang saya hormati Kapus Padang Tikar 2. Dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota BPD, kawan-kawan calon kepala desa Padang Tikar 2 periode 2021-2027, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita menyampaikan, kami selaku calon kepala desa menyampaikan visi dan misi sebagai calon kepala desa Padang Tikar 2. Saya Zainal Abidin Daeng Ali, nomor urut 5, yang mana
visi saya yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan transparan dalam membangun desa. Misi saya yang pertama, memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat. Yang kedua, pembangunan desa dalam kurung infrastruktur dengan semangat meningkatkan kualitas pembangunan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan administratif dan pengelolaan anggaran pembelanjaan desa yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, peningkatan program atau kegiatan untuk lansia, ibu hamil, remaja, baik lewat kegiatan posyandu maupun kegiatan lainnya demi mencegah terjadinya stunting dan penanganan COVID-19 di desa. Yang selanjutnya, menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Yang selanjutnya, perbaikan database kependudukan di desa. Kemudian yaitu program terakhir, pengelolaan desa hijau dan bersih. Itulah misi-misi atau langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika diberikan kepercayaan amanah. Selanjutnya, untuk lebih mewujudkan lagi apa yang menjadi visi-misi yang saya sampaikan, saya melakukan beberapa program kerja, yaitu program terobosan. Yang pertama, pelatihan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan yang ada di Desa Padang tingkat 2. Dalam kurung mulai dari DPD, dusun, RT, RW, kelompok tani, pekebun, nelayan, buruh, pemudaan, dan BUMDes. Yang kedua, melibatkan kelembagaan di desa dan elemen masyarakat sebagai fungsi perencanaan, pengerjaan, kontrol, dan monitoring pembangunan yang ada di desa. Yang ketiga, membuat plan informasi perkembangan perencanaan dan pembangunan desa serta melakukan musdes, evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Yang keempat, melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan. Yang kelima, membangun wadah kelembagaan, kesatuan dan kerukunan umat di Desa Padang Tika. Yang keenam, melakukan pembenahan database kependudukan dan infrastruktur. Jadi untuk saya tekankan terkait pembenahan database kependudukan dan infrastruktur ini tidak lagi hanya cuma dalam berbentuk angka, tabulasi atau tabel, tetapi juga kita dorong dalam bentuk spasial data atau peta. Kemudian yang ketujuh, penanaman pohon, membuat bak pembakaran sampah, pembersihan parit secara berkala, serta perlombaan tani organik tingkat desa. Yang kedelapan, event kepemudaan. Kemudian yang kesembilan, desa tanggap bencana. Yang 10 terakhir, mendorong inovasi dan perbaikan sistem pengelolaan BUMDes. Nah, terkait dengan visi-misi yang saya sampaikan, saya ingin menjabarkannya lebih luas lagi. Saat ini yang perlu kita sadari selaku masyarakat, banyaknya ancaman maupun tekanan dari luar yang kita hadapi tanpa kita sadari saat ini. Contoh hal adalah di sektor ekonomi yang sampai saat ini menjadi tantangan. Ketika kita berbicara sandang, papan, dan pangan, maka ke depan terobosan saya adalah bagaimana melakukan penguatan melalui pemberdayaan. Tidak hari ini kita memanjakan masyarakat kita dengan yang namanya bantuan, tapi bagaimana kita beri sekarang ini bukan bantuan tetapi keterampilan. Kalau kita kasih pancing, ke depan masyarakat kita yakin bisa bertahan dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi maupun kebijakan, bahkan perubahan iklim dan lingkungan. Tetapi kalau kita manjakan dengan kasih ikan atau lauk saja,
ini tidak akan mengembangkan masyarakat kita ke depan. Yang selanjutnya di program tanggap bencana saya ingin tekankan lagi bahwa hari ini kita melihat di musim-musim seperti barat seperti ini debit air meningkat, kemudian ada jebol pintu tanggul kebun kelapa. Maka ke depan perlu kita lakukan peningkatan untuk pembaruan dan turap, serta mendorong penanaman pohon di sekitar tanggul tersebut dengan komoditi yang menghasilkan ekonomi, misal pinang. Kenapa harus pinang? Yang pertama, akar pinang mampu menahan tanah dari abrasi. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi, sehingga ke depan itu bisa menjadi kas RT maupun dusun jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, memperkuat sektor pengembangan dan inovasi ekonomi potensi desa dan BUMDes. Nah, Padang Tikar memiliki dua potensi yang unggulan terbesar, yaitu hasil laut maupun perkebunan. Maka dari situ kita akan melakukan ke depan perubahan adanya sentral pemasaran produk unggulan dari masyarakat desa, baik di sektor perikanan maupun perkebunan. Selanjutnya, terkait dengan beberapa kegiatan kesehatan, kita akan melakukan dan bekerja sama dengan para pihak maupun pihak puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten, provinsi dan pusat. Bagaimana hari ini peran tentang kesehatan di masyarakat itu menjadi bagian sangat terpenting karena wilayah kita kepulauan yang jauh dari rumah sakit. Walaupun seperti itu, kita juga bersyukur sudah ada puskesmas yang hari ini sudah sangat-sangat baik. Kemudian bagaimana ke depan juga bisa kita tingkatkan kualitas puskesmas kita, sehingga ke depan masyarakat yang sakit tidak perlu lagi jauh-jauh sampai ke Rasau atau ke Pontianak, sehingga mendapatkan pelayanan yang prima dari puskesmas. Seperti itu. Nah, selanjutnya lagi terkait dengan membangun ekonomi BUMDes dan inovasi tadi. Ke depan masyarakat kita akan dorong untuk pelatihan-pelatihan pemberdayaan, pembinaan melalui program alternatif ekonomi. Tidak hanya hari ini masyarakat dibiarkan begitu saja dengan satu mata pencarian untuk bertahan hidup. Maka perlu kita latih dengan keterampilan budidaya perikanan, budidaya tanaman sayur mayur ke depan. Agar apa? Mampu minimal mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Syukur-syukur ke depan dari upaya pemberdayaan Waktu sudah berjalan 10 menit hingga 5 menit. Waktu yang pemberdayaan terkait dengan tanaman sayur mayur tadi, syukur-syukur dapat bisa dijual di pasar setempat sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dalam hari ini menghadapi berbagai tantangan, baik itu kebijakan pemerintah, ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Nah, terkait dengan event-event kepemudaan, tidak hanya hari ini yang sifatnya hanya anak-anak muda, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, tetapi event-event kebudayaan yang sekarang mulai tergerus, bagaimana bisa kita tingkatkan, kita budayakan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, tidak hanya sifatnya kepemudaan saja. Jadi misalnya kayak robo-robo yang sekarang mulai tergerus, itu bagaimana ke depan bisa kita tingkatkan lagi menjadi suatu budaya yang menjadi daya tarik bagi orang luar untuk datang, untuk ikut. Itu bisa sebagai senjata untuk mengkampanyekan, bahkan mempromosikan Desa Padang Tikar II, di mana Desa Padang Tikar II sebagai wajahnya kecamatan. Dari mana-mana desa lain keluar masuk tetap lewat desa kita. Tamu-tamu banyak datang ke tempat kita. Nah, terkait dengan program itu banyak sekali koneksi dengan program-program yang tadi, pengembangan ekonomi melalui potensi perikanan maupun
perkebunan serta yang lainnya. Nah, ketika ada sentral untuk pemasaran produk tadi, maka tamu tadi enak mencari oleh-oleh. Selama ini kita kadang lihat tamu mau cari oleh-oleh susah, harus mencari ke sana sini. Tapi dengan adanya sentral masyarakat, mereka mudah mencari produk khas dari Padang Tingkat 2 serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya penyampaian terkait dengan visi misi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk orang tua Bapak Ibu Putra Ramadhan. Baik, kami lanjut kepada penulis pertama dan lanjut kedua dan ketiga. Terima kasih. Ceritanya udah gini ini seram-seram juga, banyak yang mau disampaikan. Yang pertama bahwa dalam pembuatan isi sebaiknya Anda menggunakan kalimat yang aktif. Kita tidak bisa langsung menggunakan dengan kata-kata bersama, tetapi harus ada yang ingin Anda sampaikan. Itu harus semuanya dipahami oleh semua calon. Jangan sampai juga nanti, karena dokumen ini pada akhirnya juga akan digunakan dalam penyusunan RPJM Des 6 tahun ke depan. Jadi nanti PPKD kalau misalnya nanti perlu diperbaiki lagi supaya ini tidak rancu. Kemudian dalam misinya itu, dalam misinya itu bagaimana Anda ingin mencapai yang Anda cita-citakan itu. Ya kan? Saya tidak melihat secara detail bahwa di dalam visi ini partisipatif, transparan dan berkeadilan. Nah, untuk menciptakan rasa keadilan itu, kita masih lihat hari ini Padang Tika seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ini Kecamatan Batu Ampar, pintu gerbang. Ya kan? Pintu gerbang. Saya agak miris kalau misalnya kita sekarang berbicara tentang pintu gerbang, tetapi kondisinya tidak berkeadilan dalam pembangunan. Yang pertama kita lihat adalah ketika kita masuk di Muara, kita bisa lihat masih banyak rumah-rumah yang perlu menjadi perhatian bapak-bapak calon semuanya. Ya, kemudian yang menarik hari ini adalah pemberdayaan masyarakat yang saya mau garis bawahi. Kalau Anda tadi mengatakan kita mau jual di mana, saya duluan sudah buka tuh galeri Kepong Bakul di kantor kecamatan. Tapi mana produk-produk dari desa yang mau dititipkan di situ tidak ada. Artinya apa? Banyak kepala desa tidak paham dengan tugasnya. Ya kan? Saya sudah buat itu. Harusnya tuh 15 desa semuanya produknya ada di situ. Dan saya tidak mendengar Anda juga bagaimana Anda mau jelaskan kepada orang ketika Anda juga tidak berbicara tentang akuntabel, transparansi melalui media apa? Kita di pulau. Hari ini saya sudah punya website di kantor kecamatan Batu Ampar. Anda bisa lihat YouTube, Anda bisa lihat di Instagram. Produk-produk yang kita buat hari ini orang harus tahu dari luar. Harusnya Anda orang muda yang saya tahu latar belakangnya, harusnya lebih baik mengemas ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika Anda terpilih menjadi kepala desa, karena saya tahu banyak kepala desa yang tidak melakukan pemberdayaan masyarakat, padahal potensinya sangat besar. Anda bisa lakukan apa untuk pemberdayaan itu sangat rinci, jelas gitu. Jadi tidak usah mengawang begini. Kalau program itu bunyikan saja, tidak apa-apa. Ya kan? Saya tahu Anda punya keahlian dalam pemberdayaan. Anda jelaskan itu saja. Apa yang mau Anda unggulkan untuk desa? Itu yang akan dilibatkan dari semua elemen, tidak hanya hari ini kelembagaan yang ada di desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, bagaimana juga peran mengawasi dalam proses pembangunan. Nah, di situ aspek transparansinya, Pak. Kemudian aspek berkeadilan tadi, pelibatan seluruh elemen masyarakat yang bekerja dari lokasi tempat yang menganggur. Nah, seperti itu yang tadi Bapak
tanyakan. Kemudian terkait dengan pengembangan dari yang BUMDes dan inovasi tadi, pengembangan dari sisi kemasan produk perikanan baik sektor ikan teri, ikan kepus, ikan rebus, kemudian terasi, calo, kemudian kerupuk ikan, maupun misalnya produk arang yang ada di Desa Padang Tikar itu nanti bisa dipajang di namanya sentra produk oleh-oleh Padang Tikar itu, Pak. Jadi aspek lainnya bagaimana nanti dari sisi penganggaran di desa mendorong aspek promosi maupun pengemasannya untuk mendukung ke depan menjadi produk yang bisa kita pasarkan tidak hanya di lingkup Padang Tikar 2 tetapi bisa di lingkup kabupaten, provinsi maupun se-Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon Kades 2. Saya kebanyakan gimana caranya pengelolaan desa hijau dan bersih. Jadi begini Pak Kapolspol, terkait dengan desa hijau dan bersih, bagaimana ke depan wilayah jalan dan desa kita juga tanami dengan tanaman pohon-pohonan yang memiliki nilai ekonomi ke depan. Nah, salah satu tadi yang saya sampaikan pinang, karena sekarang ini harga pinang lumayan Pak, 20 ribuan per kilo, nilai ekonominya cukup tinggi. Kemudian fungsi pohon itu tadi akarnya mampu menahan tanah, kemudian buahnya memiliki nilai ekonomi. Jadi ke depan desa akan dilakukan program-program penanaman pinang. Nah, selain program pinang, penanaman pinang di pesisir sungai maupun pari di tepian barat, saya juga akan mendorong pertanian organik. Nah, kita ketahui di Padang Tikar kita sayur-mayur masih mengekspor dari Rasau. Tapi dengan program pelatihan dan pembinaan desa hijau dan bersih ini akan kita tingkatkan melalui pelatihan di tingkat RT. Mereka akan diberi pelatihan bagaimana menanam sayur-mayur, kemudian difasilitasi untuk masalah polybag bibit tanah, kemudian bagaimana pembinaan terhadap proses pemeliharaan tanaman tersebut hingga menimbulkan hasil mau ekonomi ataupun minimal untuk kebutuhan pribadi. Nah, seperti itu Pak. Kemudian di dukungan lain untuk mewujudkan desa hijau dan bersih dengan adanya bak sampah tadi Pak, bak pembakaran. Jadi nanti akan ada bak sampah yang kita bangun sesuai dengan musyawarah di tingkat dusun maupun RT di titik-titik tertentu supaya sampah-sampah yang ada bisa dibuang di situ. Nah, terobosan lainnya selain bak sampah sebenarnya bisa diolah menjadi nilai ekonomi Pak. Jadi kita buatkan lagi skup kecil untuk sampah organik, sampah anorganik, sampah plastik ataupun sampah logam. Jadi itu nanti disesuaikan dengan bak-baknya, jenis sampah. Nah, sampah ini sebenarnya tidak juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak berarti Pak, tetapi memiliki nilai ekonomi jika kita bisa mengolahnya. Di Kubu Raya ada namanya bank sampah. Kemudian sampah-sampah plastik bisa kita lakukan selain kita olah jadi souvenir atau apa, bisa kita jual untuk meningkatkan nilai ekonomi pendapatan desa. Maupun misalnya sampah lokal. Kalau sampah organik kita gunakan menjadi pupuk-pupuk untuk peningkatan program hijau tadi, baik untuk perkebunan maupun pengembangan tanaman sayur mayur. Terima kasih. Untuk Lord nomor 2, saya tertarik nih, ada peningkatan program kegiatan untuk lansia, ibu hamil, remaja,
yang poin D ya. Langsung aja saya tanyakan. Ini peningkatan program untuk ibu hamil. Saya ingin tahu ibu hamil apa yang Anda tuju? Ibu hamil mana yang jadi sasaran peningkatan program Anda dan seperti apa yang ingin Anda tingkatkan? Terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan untuk soal kesehatan di ibu hamil, Pak Fokus saya mewakili. Saya lebih penguatannya cenderung bagaimana sosialisasi tentang menjaga kondisi kehamilan ibu itu sendiri melalui sosialisasi di tingkat posyandu maupun puskesmas kita. Selain itu, peningkatan di sektor sarana dan transportasi untuk pengobatan juga termasuk di situ, karena terkadang ada yang kondisi-kondisi tertentu ketika memang penanganan di puskesmas di sini membutuhkan rujukan dan harus dibawa ke Pontianak atau Kerasau, itu akan kita fasilitasi melalui speed ambulan desa. Karena sekarang berdasarkan Permen Desa nomor 15 itu aset-aset PMPM sekarang itu bisa dijadikan pengembangan BUMDes yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa, bisa untuk transportasi atau misalnya ambulan desa, seperti itu. Kemudian program-program lainnya seperti KB, kemudian generasi sehat cerdas, seperti bagaimana generasi bebas narkoba, seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup Pak Dokter. Oke, terima kasih. Kita pertama buat nomor 2 saudara